Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Santri Unugiri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara kajian turos dalam ilmu usul fikih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan hadiah Fatihah kepada pengarang kitab usul fikih yaitu Imamul Haramain. Mudah-mudahan dengan barokah dengan bacaan suratul Fatihah kita mendapatkan barokah ilmu dan bermanfaat. Ala habini as-sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Meneruskan yang kemarin, wal mubayyanu lan lafal mubayyan wal zahiru lan lafal zahir. Tema pada hari ini adalah terkait dengan lafal mubayyan atau bayan. Bayan itu klarifikasi. Di dalam Al-Quran atau Sunnah itu ada lafal yang memang tujuannya mengklarifikasi lafal yang lain. Mengklarifikasi dari ayat satu, mengklarifikasi ayat yang lain. Dari Sunnah juga seperti itu. Kalau kita tidak memahami seperti itu, kalau Al-Quran itu hanya dibaca sekilas saja, maka pembacaan kita terhadap Al-Quran itu cenderung bersifat arbitrer, sewenang-wenang. Ya kan, saenake dhewe. Ini bukan membaca Quran dengan nada, bukan loh ya. Tapi membaca ini adalah memahami. Ya. Kalau kita tidak memahami bahwa ada bayan, ada klarifikasi di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka cenderung kita itu bacaan kita terhadap Al-Quran, pemahaman kita itu bersifat arbitrer, sewenang-wenang. Kalau sewenang-wenang bisa jadi itu tidak sesuai. Nah, di banyak orang luar itu mengatakan bahwa ya Al-Quran itu sudah jelas, ya kan? Apalagi mereka kemudian menyodorkan terkait dengan terjemah gitu kan ya. Oh sudah jelas ini, coba dibaca sudah jelas gitu kan. Kejelasan ini bukan ya bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Kalau bagi kita yang nggak mengerti bahasa Arab semuanya nggak jelas Quran itu. Iya toh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Ora roh aku. Nggak jelas kabeh. Ya kan? Ini bagi orang-orang yang paham gramatikal Arab. Orang yang paham sastra Arab. Itu saja di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada yang ambigu, ada yang jelas. Dengan sendirinya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ada yang harus menunggu, ya kan?
Sekali lagi, tolok ukurnya bukan kita, ya kan? Kalau kita mungkin semuanya nggak jelas, mulai awal sampai akhir gitu kan. Kita membaca berulang-ulang juga tidak jelas, ya kan? Karena kita nggak tahu. Bukan itu maksudnya, ya kan? Bukan itu. Ya kan? Nah, ini penting, ya penting karena banyak di Al-Quran, ya atau kemudian Sunnah nanti itu lafal ini butuh penjelasan, ya kan, butuh penjelas. Ada lafal, ya kan, kalau tadi dikatakan al-mubayyan, mubayyan itu lafaz yang dijelaskan di dalam kitab karya Imam Al-Amudi. Jadi yang dinamakan mubayyan itu ada dua. Yang pertama adalah lafal yang memang ya sudah jelas dengan sendirinya tanpa harus dibantu dengan menyandingkan ayat-ayat atau hadis yang lain. Itu yang pertama. Ya kan, itu namanya mubayyan. Yang kedua, lafal ini memang dia bisa jelas kalau disandingkan dengan ayat-ayat yang lain, ya kan? Kalau disandingkan, kalau nggak disandingkan ya dia nggak jelas, nggak mubayyan. Ya, itu ada dua, ya kan? Lah, contoh yang wadhih binafsih, ya. Apa itu wadhih binafsi? Ma yakunu kafiyan fi ifadati makna. Sebuah ayat yang memang cukup tanpa dibantu oleh ayat yang lain untuk memberikan pemahaman kepada audiens, kepada mukhatabnya, Anda yang membacanya. Itu cukup. Ya kan? Itu kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa jelas? Ya karena dikembalikan pada bahasanya, susunan katanya. Ya kan? Contohnya adalah dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf, ya kan, ayat 142 itu dijelaskan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Wa atmamnaha bi'ashr. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Ini menurut pakar itu jelas. Nggak butuh Anda, ya kan, nggak butuh menyandingkan ayat yang lain untuk bisa paham terkait rangkaian ayat ini. Tapi ini awak dewe kan nggak paham ya, nggak jelas ya. Opo itu ya nggak jelas Pak. Tapi ini jelas, ya kan. Ini cerita ketika Nabi Musa dijanji, ya kan, oleh Allah itu ketika di Jabal Turisin, ya kan, di gunung di dekat Palestina sana. Ini Mesir dekat Palestina sana. Diperjanjikan Musa 30 lailah, 30 malam. Ya kan? Salasina, apa Pak Salasina itu? Sampai elek negaro ya gak jelas. Tapi ini orang pakar Salasina lailah, 30 ya. Wa atmamnaha bi asyr, kemudian ditambah 10. Disempurnakan 10 lagi, 30, kemudian disempurnakan 10. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Maka sempurnalah, ya kan, ketika Nabi Musa di Jabal itu menjadi 40. Ini tak terjemah ini paham apa ora? Berapa Nabi Musa ada di Gunung Turisin? Berapa? 40. Jelas toh? Iya, jelas ini lafal ini. Enggak butuh ayat yang lain untuk memahami bahwa 30 tambah 10 itu 40. Ora usah. Ya kan? Ya berhubung awakmu dulu paham arti ini, berarti enggak jelas. Maka saya kata sejak dulu saya katakan ini jelas dan tidak jelas. Apalagi saya itu juga gumun, ada orang yang tidak memahami gramatikal kemudian mengatakan seluruh Al-Qur'an itu jelas. Ini membahayakan. Itu serius, itu akan membahayakan pembacaan kita akan sewenang-wenang. Dan ini jelas,
Ya kan? Ini contoh ayat yang jelas. Oke ya, 10, ya kan? 30 dulu, salasina lailah, kemudian ditambah asyr, kemudian akhirnya menjadi arba'in, 40. Jelas ya? Ini ayat ini jelas. Ya kan? Artinya apa? Orang yang diajak ngomong itu langsung paham. Langsung paham. Jadi rangkaian dalam Al-Quran, rangkaian kalimat itu ada yang model kayak gitu. Al-wadhih binafsi. Ya kan? Al-wadhih binafsi. Lah, apa hanya itu? Enggak. Contohnya lagi, ini dari struktur bahasa ya. Ada yang jelas menggunakan logika. Jadi memang agama ini perlu logika. Masa memahami agama ini nggak logika, tapi nggak logika. Ya kan? Dalam Al-Quran disebutkan ada sebuah ayat, kalau yang pertama itu dari susunan kalimat, ya kan? Tapi kalau ini tidak dari susunan kalimat, tapi logika. Nek kalau merujuk pada susunan kalimat itu nggak jelas, tapi logika orang waras. Orang waras. Jadi membaca Quran ya kudu waras barang. Ya kan? Contohnya was'alil qaryah. Ya kan? Was'alil qaryah. Ini bagi orang yang punya logika, ini jelas. Nyawa dewe gak ro artine gak jelas kabeh ya. Saya tak terjemah. Was'al lan takono sapa sira al qaryata ing qarya itu desa. Tak takoki. Ini yang ditanyai itu desa atau penduduk desa? Nek logikane main, yo jelas penduduk gak mungkin. Barang mati kok ditakoki, "Weh, kapan kowe teko?" Wong ini jam adat ya enggak bisa. Secara logika ini was'al mengandung kata ahlal qaryah. Jelas ini. Ya kan? Jelas. Karena nggak mungkin. Sampean takok mejo. Nggak mungkin. Ya kan? Sampean takok omah. Takok desa ngono lho. Sopo desa kapan iso ngomong. Ya kan? Secara logika ini jelas. Kata ulama bahwa ini al-wadhih binafsi. Ya kan? Lafal ini mubayyan dengan sendirinya. Ya kan? Ya dengan bantuan logika, ya kan? Kalau ulama mengatakan itu dengan bantuan logika, itu jelas. Lah nek kadang nggak pakai logika ya bisa arbitrer, bisa sewenang-wenang. Oh, itu yang ditakoki yo. Akhirnya kemudian berarti Koreanya itu bisa bicara gitu kan. Karena di Quran kan was'al al-Korea gitu kan. Ini pakai logika, Mbak. Ya kan? Ini pakai, ya kan? Karena apa? Ya kan? Tolabus soal. Kan nggak mungkin takok tembok. Itu kan juga nggak mungkin. Ya kan? Akal kita itu akan, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Nggak logis. Gitu kan? Nggak logis itu. Bisa dipahami ya dari situ ya. Itu al-wadhih binafsi. Mubayyan yang ini. Kalau kemarin kan kita sudah membahas terkait dengan mujmal. Mujmal itu juga bisa mubayyan kalau lafal global itu kalau disandingkan dengan lafal-lafal yang lain. Ya kan? Lah, mubayyan itu ada dua, ya kan? Ada dua. Ini bayan ya, ini bayan. Jadi penjelasan, ya kan? Penjelasan. Butuh penjelasan. Ya kan? Jadi memahami Al-Qur'an, kenapa? Karena Al-Qur'an itu sumber. Ya kan? Sumber ajaran kita, ya kan, sumber hukum kita, sumber hukum paling utama, ya kan. Maka kalau sumber hukum paling utama itu kita harus hati-hati dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nggak segampang yang kita kira, ya kan, nggak segampang kita kira. Oke ya. Lah. Saya sejak awal mengatakan bahwa bayan, penjelasan ini nanti, ini kan penjelasan secara sendiri ya, artinya logika yang menjelaskan ya. Tadi kalau was'alil qaryah ini yang menjelaskan ini logikanya ya, logika kita
Ya kan? Ini upaya yang memang untuk mencegah memang. Upaya untuk mencegah jangan sampai orang membaca sewenang-wenang, saenake dhewe. Ya kan? Maka harus ada aturannya. Ya kan? Maka metode bayan itu sekarang bagaimana metode bayan, Pak? Bayan itu metodenya apa saja sih? Yang pertama menggunakan kaul, menggunakan jadi ucapan. Ya kan, menggunakan ucapan. Ada yang menggunakan, jadi nanti ucapan itu bisa firman Tuhan, bisa dengan hadis, atau kemudian dengan fi'lun nabi, nabi yang mengerjakan. Ya kan, nabi yang mengerjakan ini ceritanya. Ya, tentu ini yang bayan lebih banyak ke baginda Rasul, ya kan. Jadi Anda kalau kepingin Al-Quran, ya mau nggak mau harus belajar hadis. Karena yang diberi tugas untuk memberi klarifikasi itu baginda Rasul. Ya kan? Cuma kadang ada ayat itu bisa diklarifikasi di ayat yang lain. Ya kan? Bisa seperti itu. Ya. Yang pertama qad yakunu qaulan minallah, ya kan? Ada, ya kan? Qaul itu macam-macam ya, dari Allah ada, kemudian dari Rasul ada, ya kan, qaul. Jadi apa namanya, contohnya adalah yang dari ayat Al-Quran, ada sebuah ayat terkait dengan apa? Ini kan zaman, ini kan waktu, ini kan puasa ya. Kita sudah sudah mau habis, itu ada apa, biasanya terakhir itu ada apa, terakhir itu ada kewajiban apa nanti, zakat, ya kan, terakhir itu kan ada, ini zakat fitrah maksudnya. Kalau zakat mal itu nggak usah nunggu besok, ya kan. Ada sebuah ayat gini, wa atu haqqahu yauma hasodih, berikan haknya ketika waktu panen. Panen ya, waktu panen ya. Itu kita punya, ada hak orang lain di panen kita itu, ada orang lain. Ya kan? Ada hak, itu bukan milik kita semuanya loh ya. Milikmu kabeh kon tekno. Ada milik orang lain. Lah, ada perintah ini, wa'atu, perintah. Ada perintah. Perintah ketika panen, ada hak yang harus kamu berikan kepada orang yang memang yang membutuhkan itu. Lah, ayat ini masih belum bisa dipahami. Nanti kira-kira berapa ya? Kira-kira panen itu berapa persen ya yang kita keluarkan ya? Ini belum di dalam Al-Quran. Ya kan, sampean ngomong ini loh, wa atu haqqahu yauma hasadi, kemana-mana sampean ngomong gitu kan. Ayo. Lah terus ditakoki. Lah terus piye? Berapa persen? Ya kan, berapa persen? Men golek ini Quran enggak ada. Ini enggak jelas. Ini lafal yang, ya kan, lafal yang butuh mubayyin, butuh penjelas. Ya kan? Ini beda dengan tadi. Ya kan? Beda dengan tadi. Maka Rasul kemudian menjelaskan, memberikan bayan fima sakotis sama'u al-usyur. Jadi panen nih, kalau kemudian pengairannya itu dari hujan, fima sakotis sama, ya kan ada yang dari ada irigasi, ada yang tada hujan toh. Nah, itu berbeda-beda. Kalau yang itu al-usyur 1/10. Ya kan, sampean ngeweknoe 1/10. Lah kita tahu dari mana? Tahu dari baginda Rasul, bayan.
ya kan? Sampai nangger wus kekno kabeh gitu kan. Atau kemudian dikasih sampai tak ada hujan nih ceritanya, kemudian kok tak weno kok jual kakek lah. Tonggoku tawai seperpiro ngono. Ya kan? Sampean weno. Gak bisa. Kalau sampean itu mengasihkan di bawahnya al-usyur, berarti sampean masih belum bebas dari tanggungan. Belum. Yo cek diutang sampean. Diutang karo Gusti Allah. Ya kan? Sampean ngowain. Ini pembacaan kita harus melihat itu. Kenapa? Supaya dengan bayan itu kita bisa melaksanakan kewajiban dengan benar. Ya kan? Kalau tidak ada itu, saene dhewe. Wae sithik ya ora. Aku wis pokoke nek kene Quran kan wa atu haqqau yauma hasrati. No Quran kan hanya itu. Kamu disuruh ngasih gitu kan ketika panen. Yo tak wae wis sak apa? Sak pira kuwi? Tak wae sekilo burung kilo ora apa-apa to. Tonggoku gak mel apa-apa. Meneng ae kok. Seumpama gitu. Kan saya sudah menjalankan ayat wa atu haqqau yauma hasrati kan gitu. Lesek to. Kowe aja ngawur. Ini tuh ada penjelasannya, ada bayannya dari baginda Rasul. Ya kan? Apa bayannya? Fima sakotis sama al-usyur 1/10. Kok diwai mesak kresek iki piye maksude? Ya kan? Utawa sak apa ngono iki sak ngono cilik ngono. Wis dinggo ngono lah, nggugurno. Kok ketoke piye ngono ta? Panen kok gak ngono tanggone ngono. Lho, nek awakmu niat sedekah nggak apa-apa, tapi zakat nggak bisa. Ada aturannya. Lah siapa yang menjelaskan terkait dengan aturan juknisnya itu? Baginda Rasul. Bisa dipahami. Lah contoh arbitrer itu di situ. Ya kan? Pembacaan yang sewenang-wenang, ya kan? Jadi memahami pokoknya yang penting tak wei gitu kan. Ngono Quran ya perintahe kon wei ngono wae. Lho ya aja ngono. Ada bayan ini. Bisa dipahami dari situ. Jadi ini terkait dengan apa namanya? Zakat. Yang kedua adalah ya waqat yakunu itu fi'lan. Kadang baginda Rasul itu ya kan menggunakan tindakan. Ya kan? Menggunakan tindakan. Contohnya adalah kata atau ayat wa aqimus shalah. Ini pada waktu dulu loh ya. Ini sama saiki ya wis seru. Wa aqimus shalah. Saiki ya padha wae. Ya. Karena apa? Salat itu lughat itu doa. Salat itu secara bahasa itu hanya berdoa maknanya. Berarti yo wis aku tak ndonga wae sak karepku. Wis salat aku. Wa aqimus shalah. Lho gak ngono. Ya kan? Ya, ketika ibadah itu apa ya kemudian ketika turun ayat ini itu kan dulu bermacam-macam model ibadahnya itu. Ada yang hanya berdiri. Ya kan? Hanya berdiri. Tahu ibadah wong sing berdiri itu ada. Kamu harus melihat dari agama-agama yang lain sebelumnya. Ya kan? Ada yang berdiri sambil ngomong. Ya kan? Ada enggak? Mosok ngono. Ada yang kemudian hanya gini, ya kan? Ada yang kemudian berlutut. Kanjeng Nabi kemudian bersabda, memberikan klarifikasi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Gak terus mek ngene tok, gak. Utawa sujud tok ora. Ya kan? Jadi bayannya baginda Rasul itu dengan langsung di action. Beliau langsung action. Ya kan? Actionnya itu kemudian didokumentasikan dalam sebuah hadis itu sampai sekarang gitu kan. Tapi waktu dulu itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sik ngene. Padha ndelok aku kabeh ngene. Ya kan? Karena apa? Karena kalau kemudian perintah itu tidak sesuai dengan syaratnya, Anda masih
belum dianggap melaksanakan perintah. Ya kan? Ini tok gitu meneng koyo apa kan macam-macam tuh ana wong sing ibadah iki mau meneng. Kuwi salat enggak. Ya tetap sampean kuwi gak iso enggak iso bebas. Karena itu kewajiban, kemudian kamu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya kan? Maka tidak bisa. Ya, ini terkait dengan yang paling banyak itu qaul. Yang paling banyak itu qaul. Jadi bayan itu yang paling banyak itu qaul. Qaul itu ucapan. Ya kan? Contohnya, ini yang perlu saya sampaikan. Ini bisa menjadi masalah yang serius. Ada sebuah ayat yang qaul ya, saya ingin menambahi yang qaul supaya lebih banyak. Karena yang paling banyak itu qaul. Ada ayat gini. Wasariku wasarikotu fakto'u aidiyahum. Al-ayah. Ya kan? Surat Al-Maidah ayat 38. Wasariku wasarikotu. Sariku itu maling lanang. Wasarikotu maling wedok. Ya kan? Kok wedok maksudnya. Fakto'u aidiyahum. Maka potonglah tangan. Oke ya. Wes. Kawan gagah dengan menggunakan ayat ini. Wasariku tu fakta aidiyahum. Eneng wong nyolong gedang. Wah, ngguri. Gedang mesak isine mau piro no, pirang cengkeh ngono ya. Maling itu. Lebih maling itu kudu diketok. Gedang welek usan. Gedang no oma, pojok, welek, cili-cili, ya kan? Paling kudu tuh. Sampean bariku sampean ketok. Sampean kan gara-gara sampean delok ayat Quran selesai. Ya kan? Ini sudah jelas ini, Pak. Saya baca di terjemahan bagi ya kan, pencuri laki-laki maka harus potong tangannya bla 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 gitu kan. Wow, dengan gagahnya gitu kan. Ini yang kemudian arbitrar, ini parah. Kalau itu kamu eksekusi tanpa melihat ini lafal ini masih belum jelas. Ojo ngomong jelas-jelas wae. Lu kan jelas Pak di terjemahan Pak. Lu ngapur wae. Iki urusannya karo wong iki. Kon potong terus piye ceritane kok. Ketok tel. Waduh. Ternyata sama nulis ketok. Ternyata baginda Rasul itu bersabda. Ada sabda baginda Rasul bayan ya. La tuqta'u yadu sarik illa fi rub'i dinarin fasoidah. Tidak boleh yadu sarik itu dipotong ya kan, kecuali nyolonge kuwi 1/4 dinar. Fasoid ke atas. Artinya apa? Kalau 1/4 dinar ke bawah itu nggak boleh. Dadaan sak cengkeh siji, regane iki gak eneng. Piye jale? Wis kadung kamu eksekusi gitu kan. Lu ngawur we. Iki jenenge pembacanya arbitrar, nek kanggo pribadi gak masalah. Lah ini ngene iki. Kamu kemudian dadi raja potong gitu kan, gaya gitu. Ini yang arbitrer. Ada bayan, Mbak. Ada penjelasan dari baginda Rasul. Harus rub'i dinar fasoida. Jadi nisab ada itunya, ada takarannya. Ya kan? Kalau di Indonesia itu kayaknya nggak ada takaran. Ya kan? Nggak ada takaran. Nyolong ayam, karo korupsi sing ngono. Iku podo. Podo ya kan? Tapi nanti berapa itunya yang berbeda. Tapi kalau Islam itu sudah dibatasi. Rub'i dinarin fasoida itu baru. Ya kan? Apa kemudian itu langsung selesai? Enggak. Dilihat dulu penyimpanannya di mana. Pikir zimisliha enggak, di tempat yang aman tidak. Nek eneng nang kono ngarep kono ya. Gletak ngono. Oh, kuwi duduk simpanan itu. Simpanan iki ono bank ngono.
Simpanan itu ndi sing kira-kira fikir zimisli yang sesuai pada hari ini itu di bank ya, yang paling aman ya. Ya di bank itu nggak gampang loh, ngarani wong nyolong terus di-cut ngono nggak gampang. Ya, bisa dipahami. Ada banyak penjelasan yang harus kita indahkan. Kalau tidak ini kita itu membaca secara arbitrer Al-Qur'an iki. Nek kanggo awakmu tok ora apa-apa, nek kanggo awakmu dhewe sumama sing ngono kan awakmu dhewe. Awakmu mari ngono diomongno wong pisan. Ya kan? Diomongno wong katut nang awakmu pisan. Ngono kan? Eksekusi. Walah, medeni wong. Ya kan? Ini terkait dengan wasariku wasarikotu faktou aidiyahuma. Ini lafal yang tidak wadih binafsih, yang tidak jelas dengan sendirinya. Maka hati-hati. Berinteraksi dengan Al-Qur'an itu harus hati-hati. Pemane mek maca terjemahan ku piye dadine? Oh gampang men kuwi gara-gara terjemahan kok selesai. Ya kan? Enggak segampang itu. Harus dilihat. Ini lafal ini kayak apa ya? Ya kan? Karena as-sarik ini umum. Ya kan? Belum lagi. Ya kan? Kira-kira copet itu masuk sarik gak ya? Belum lagi itu. Ya kan? Nggak bisa langsung dieksekusi sebenarnya ayat kayak gini itu. Harus butuh bayan. Ya kan? Penjelasan. Ya, penjelasan dari baginda Rasul. Ya kan? Bisa dipahami ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Nggak semudah yang kita bayangkan. Yang terjadi hari ini itu wong gampang oleh ngomong ayat satu ayat yang lain kemudian menafikan. Ya kan? Kemudian contoh yang kedua, ini saya lebih banyak contohnya. Isu yang pertama. Ya kan? Jadi ada ayat ya kan terkait dengan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya kan? Jadi di situ bahwa wong kaji kuwi wajib bagi orang yang istito'ah. Ya. Yang penting istito'ah. Nah, istito'ah itu apa? Ya kan? Istito'ah oke, ini wajib iya, tapi ada syarat istito'ahnya. Ya kan? Ada syarat istito'ah mampu. Ya kan? Lah, maka kemudian baginda Rasul itu menjelaskan karena di ayat itu sudah nggak ada terkait dengan istito'ah itu apa di dalam itu. Wis pokok sakarepku istito'ah ya sakarepku dhewe. Ya kan iki memang Quranmu dhewe tapi syariate mbahmu tapi kok ngger sakarepku dhewe. Ya kan? Ini harus ada. Maka baginda Rasul ada istito'ah itu istito'ah badaniyah. Ya kan? Ini tuh kalau tidak rasional itu sepenting kaji. Pokoknya kaji. Ya kan wajib. Kan? Pemane kok sapa sing gak kaji gitu kan, maka mati dalam keadaan gimana gitu kan, ketika ada khutbah gitu, wah langsung iki pokoknya aku padahal wong iku leworo, wong iku pokoknya aku njaluk kaji ya. Masih wonge ngono. Baginda Rasul itu menjelaskan harus ada istito'ah badaniyah. Sehat. Nek loro yo wis ta loro. Ini tuh kalau tidak tahu bayan itu nggak rasional akhirnya. Terus pokoke ngono wae, ngger pokoke. Loro-loro lah diponis nggak iso mlaku, wis pokoke aku kudu kaji. Engko piye aku gak kaji? Oh jenenge syarat kuwi, syarat itu ya. Syarat kuwi nek gak eneng syarat kuwi ya. Nek gak eneng syarate, maka gak eneng masrut. Ma yalzamu min adamihil wujud. Nek istito'ah gak eneng berarti gak eneng kewajiban kaji. Ini rasional sebenarnya. Tapi kadang kalau kita itu tidak
tahu bayan, ini menjadikan ayat ini menjadi koyo nggak rasional. Loro-loro lah ya, kan loro-loro kok kono iso waras. Ada dialog, ya, ada dialog apa namanya? Waktu itu seorang perempuan itu bilang, adraktu abi syaikhon kabiro. Saya mendapati bapak saya itu syekh kabir, tuwek. Wis tuwek banget tuweke, syaikhon kabiro. La yastati iwasbuta ala rohilah. Numpak iki lho ora iso, numpak. Kan yo kudu numpak barang, mosok kate ngilang sampean. Ya kan? La yastati. Ya kan? Yo subut ala rohilah kuwi gak iso. Pertanyaannya, anak ini afa ahujju anhu, apakah saya hajikan saja ya Rasul? Ya saya hajikan. Dari bapak saya enggak. Jadi jawaban begitu gimana? Qala na'am. Ya. Artinya harus ada istitoah badaniyah. Ya kan? Harus badaniyah. Nih, sehat. Yo aku dipanggil kok. Pas dipanggil kok loro. Ya wis to. Enggak istitoah, bingung, merasa bingung. Ya kan? Jadi kalau tidak memperhatikan penjelasan hadis baginda Rasul itu seolah-olah ini jadi koyo-koyo itu menjadi beban. Haji itu seolah-olah menjadi beban. Iya kan? Menjadi beban. Yang kedua, istitoah itu adalah zat warrohila. Ini sangu apa ora? Ya kan? Ini sangu apa ora? Ini, ya kan? Wus, perumpoknya kaji. Ya kan, kok piye anake ditinggal yo mburaro, ya kan, ya sembuh urip-urip dhewe, Gusti Allah sugih ngono. Waduh, saking gara-garane pokoke aku kudu kaji. Lek dhuwitmu piro? Mek kanggo rono tok. Lah terus awakmu nang kono terus piye? Ya mbah kok njaluk-njaluk ta piye? Walah, iki gak rasional blas iki sesuai. Durung takoki engko sing kon tinggal kuwi terus mangan apa? Wong kaji ku suwe. Kanjeng Nabi itu tidak suka. Dulu itu juga pernah ada, ya kan? Karena ahlul Yaman yahujuna wa la yatazawwaduna wa yakulun. Dan ora sangu. Yaman itu penduduk Yaman itu kepengin ngono tuh ya. Kaji tapi gak usah sangu. Kenapa? Engko aku njaluk-njaluk nang kono jane. Iya kan? Ya jadi wayakulun nahnul mutawakkilun gitu kan. Saya itu orang tawakal. Ya kan, gak nggo apa-apa. Rono gak nggo apa-apa. Yaman ke sana itu enggak kena. Ya apa? Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas ketika minta-minta. Ya kan, minta-minta. Baru terus turun ayat ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Ya artinya harus ada mal. Yo sampean kuwi kudu duwe dhuwit, saiki pira kaji kuwi. Nek gak duwe dhuwit yo sampean gak usah morati dhuwit. Wong syariat ini ku yo logis sakjane, rasional sakjane. Enggak rasional ki awak dhewe. Gitu. Enggak rasional itu kita sendiri sebenarnya. Maka butuh yang namanya bayan itu supaya syariat itu bisa tetap rasional. Ya kan, kita membaca tidak secara arbitrer, tidak sewenang-wenang, ya kan? Tadi seperti itu. Ya. Yang terakhir, ya. Yang terakhir ada contoh ayat uqtulul musyrikin, gitu kan. Bunuhlah orang-orang musyrik. Wah, nunggu Quran. Uqtulul musyrikin gitu kan. Kepetuk wong bunuh gitu kan. Kenapa kamu? Saya melaksanakan perintah Allah. Ya kan, di dalam surat At-Taubah, ya kan, hafal deh, ya kan, nomor 5, uqtulul musyrikin. Loh, ojo ngono. Kanjeng Nabi itu ada penjelasannya, ya kan, Kanjeng Nabi itu ada penjelasannya. Orang non Muslim ya seperti dhimmi seumpama yang sudah menjadi warga negara terus bayar pajak, itu namanya dhimmi. Kanjeng Nabi gimana?
Man adza dzimmiyan faqad adani. Barang siapa yang nglarakno kafir dzimmi itu, padha karo nglarakno aku. Piye? Wis kon bacoki wong, dia kan musyrik, Pak. Kan perintah Quran kan seperti itu. Loh, jangan. Ini nggak jelas, Mas Yan. Membacanya itu belum selesai kamu. Harus digandengkan dengan bayan dari baginda Rasul. Ya kan? Jadi jenis-jenis kafir itu ya kan macam-macam. Enggak ndilah nang nok kene, kene gak lapo-lapo, emang merangi awakmu tapi ya. Ora lapo-lapo. Nang juga harus walah. Harus kita bakar. Walah. Wong Kanjeng Nabi itu mangqatala mu'ahdan. Ada kafir mu'ahad ya. Iku ya lo sampean kuwi enggak bakal ngambu ambunan surga itu lo selama ya 40 tahun. Padahal mu'ahad itu duduk dhimmi, hanya mukim saja, tapi aman, diberikan swakat, aman, tidak mukim loh. Tapi kalau dhimmi itu kan sudah warga negara, bayar pajak dan sebagainya. Itu saja loh yang mu'ahad yang tidak seperti itu. Anda tidak akan mampu, ya kan, selama 40 tahun, bayangkan. Sampai patah ini dadal-dadal di paham. Ini arbitrer kayak gini itu loh. Ya, ini menjadi masalah. Orang hanya membaca satu ayat, tapi kemudian tidak melihat penjelasannya dari ayat yang lain atau dari hadis baginda Rasul, jadinya seperti itu. Ya kan? Maka bayan itu upaya pencegahan supaya orang itu tidak membaca secara arbitrer. Ya kan? Ada bayan. Nggak ada dicekeli, uktulul musyrikin. Walah. Kuwi terus piye kowe? Kaya wong ngono tenanan ae. Iya kan? Kaya tenan-tenan kaya wong sing ini, Pak. Qur'annya itu ini, Pak. Surat apa? Oh iya, surat At-Taubah. Wah, hafal ya. Bunuhlah orang-orang musyrik. Walah. Nggak tahu kalau di situ ada klarifikasi dari baginda Rasul, ya kan? Wong mu'ahad aja seperti itu, apalagi dhimmi, ya kan? Nglarakno titik padha nglarakno baginda Rasul. Kayak nglarakno baginda Rasul padha nglarakno pengiran. Piye jal. Ya kan? Jadi melihat seperti itu harus dipahami. Ya kan? Melihat ayat, melihat perintah dalam Al-Qur'an itu harus digandengkan. Iya nek seperti yang pertama tadi, dia jelas dengan sendirinya. Ya. Jelas dengan sendirinya itu hanya sedikit di dalam Al-Qur'an. Kebanyakan itu harus bersanding dengan ayat-ayat yang lain, harus bersanding dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Ini harus dipahami. Ya kan? Ini terkait dengan qaul. Maka qaul itu bayan itu menggunakan qaul itu paling banyak. Ya, yang menggunakan fi'lu itu tindakan itu seperti tadi. Ya kan? Seperti wa aqimus shalah tadi kan. Kemudian ada yang menggunakan isyarah. Kanjeng Nabi itu kadang menjelaskan itu menggunakan isyarah. Isyarat. Ya kan, tidak qaul, tidak fi'lu, tapi menggunakan isyarat bayannya. Ya kan? Terkait dengan bulan, umur bulan Komariah. Umur bulan Komariah. Ada bulan itu Syamsiyah, ada Komariah. Nah, kita itu Komariah ya. Hijri itu dari Komariah. Ya kan? Disandarkan pada bulan. Kanjeng Nabi itu gini, kalau ditanya terkait dengan umur bulan itu, asyahru hakadha. Asyahru hakadha. Gimana? Tekan ini. Asyahru hakadha. Berapa? Saya kan dari kakak. Kanjeng Nabi kadang bukan isyarat gitu. Ya kan? Ditanya terkait dengan miqdaru syahril qamari. Ya kan? Kira-kira umur bulan itu berapa? Ya kan? A'adha bil isyarah bi asabi'i thalatha marrat.
Kan itu. Tapi kemudian Kanjeng Nabi juga pernah itu isyarat itu kemudian ditekuk gini ya. Terakhir. Dek. Berarti berapa? Ya umur komar ya itu kadang 30, kadang 29. Mula kuwi sesuk tanggal 29 ku diruyah. Kuwi ya karena umurnya itu gitu. Ya nek kabeh kemudian semuanya 30, ya wis gak ada ruyah-ruyahan. Menengah turu wis ketok. Padahal ya sumu itu liruyati perintahnya untuk ru'yatul hilal. Wa aftiru juga sama. Maka karena umur bulan itu kata baginda Rasul itu kadang 30, kadang 20, maka sebelum itu harus diru'yah posisinya. Ya kan? Udah gak ketok ya disempurnano dadi 30. Secara umum itu 30. Ya, secara umum itu umur bulan itu 30. Komaria itu. Ya. Ya, ini penjelasannya kayak gini kan Nabi itu. Ya kan? Penjelasan kayak kemudian ada tidak isyarat tapi sebuah tambih pepiling. Apa ya? Pepiling itu apa namanya? Jadi satu kasus ketika ditanya itu kemudian tidak dijawab langsung, tapi kemudian orang yang tanya itu diminta untuk mengingat kejadian yang lain. Dan itu ada kesamaan. Jadi gini, bagaimana hukumnya ba'ir rutab bitamr. Jadi rutab tahu rutab ya? Ini poso-poso kan biasanya akeh, ya kan? Sing mangan rutab pun gitu. Kurma sing nyadam, sing durung mateng. Ya, biasanya kan seneng. Biasanya rutab, ya kan? Tamar itu wis mateng. Dibarter, boleh nggak? Ya kan? 1 kilo rutab sing mentah nih ceritanya durung mateng dengan 1 kilo sing mateng. Kanjeng Nabi itu kadang memberikan analogi dalam menjelaskan. Gini, pertanyaannya gini, Kanjeng Nabi tanya, ayang kusur rutab idza jaffa. Apakah rutab itu ketika kering itu kemudian berkurang nggak timbangannya? Berkurang nggak? Berarti 1 kilo dengan 1 kilo, kalau pertanyaan Kanjeng Nabi, ayang kusur rutab idza jaffa, apakah ini nanti 1 kilo ketika kering itu tetap 1 kilo atau kemudian turun? Kalau turun ya nggak boleh. Seumpama. Kok enak ya? Apa? Kon barter sing sitok turunnya 1/2 kilo karo 1 kilo. Kok enak kowe? 1,5 kilo kok njaluk ijol 1 kilo. Bang. Jadi yo mesti tukaran kok. Oke, ngono ya. Bar ku terus kok mateng ditimbang. Lah kok mek 1/2 kilo. Lah aku kok wis kadung wae 1 kilo. Apa gak tukaran kuwi jenenge kok. Kanjeng Nabi itu kadang dalam menjelaskan itu tidak langsung. Iya kan? Kadang tidak langsung. Itu terkait dengan rutab bitamr. Kemudian kadang-kadang Kanjeng Nabi ditanya, ini poso-poso kan? Tapi sampean durung ngono masalah durung dewasa ya. Terkait fikub blatis shaim. Ya kan? Wong suami nyium istrinya. Ya kan? Waktu poso. Ya kan? Suami kublatus shaim. Kanjeng Nabi juga tidak menjawab. Hanya mengatakan aro'aita lautama matta tamat mata bima'in wa anta shaim. Kamu tahu nggak? Kira-kira nek awamu kemung pas poso oleh apa? Boleh nggak? Lah ya boleh nggak? Boleh ya kamu kan? Ya aku belatu soem ya kayak gitu maksudnya. Maksudnya.
Jadi kadang Nabi itu melatih umatnya itu, sahabat itu nggak langsung gitu, nggak langsung dijelaskan apa hukumnya, enggak. Kadang-kadang suruh mikir sendiri, ya kan? Kadang-kadang disuruh mikir sendiri, dianalogikan, ya kan? Yang lain itu punya sudah status hukumnya sudah ada, tapi ini belum. Kadang-kadang kayak gitu. Aro'aita lau tamat mata bima'in wa anta shaim. Kadang gitu. Itu namanya tambeh namanya, ya kan? Jadi bayannya baginda Rasul itu kadang menggunakan seperti itu, ya kan? Jadi ini yang perlu saya sampaikan, ya kan? Jadi kita itu artinya apa? Tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Kita langsung mengambil sebuah kesimpulan dari bacaan kita, kemudian kita langsung laksanakan, gitu kan? Yo ngetok ya langsung diketok, gitu kan, tanpa harus melihat yang lain. Bunuh ya langsung dibunuh tanpa melihat bayan dari baginda Rasul. Wah, itu bahaya, ya. Nah, hari ini itu seperti itu, ya kan? Hari ini seperti itu, tanpa mengait-ngaitkan dengan bayan. Ini menjadi persoalan yang serius, ya kan? Digowo kemana-mana, ya disampaikan ke jamaah kemana-mana. Ini loh, wah, kita diperintah uktulul musyrikin, bla 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 bla. Wah, militan. Wah, akhirnya, walah, ya wis Quran itu diketok tadi mek sitok tok ngono. Uktulul musyrikin ya wis diketok ngono langsung dibawa kemana-mana dihafalkan gitu kan. Ini loh ayat, ada satu ayat gitu kan. Nah, itu menjadi persoalan yang serius. Agama kita itu akan kayak menjadi fobia nanti orang-orang itu. Yopo sidik-sidik kok ketok sidik-sidik, padahal ada bayannya, ya kan? Kemudian kayak haji kayak gitu itu seolah-olah ada orang merasa terbebani, ya kan? Terbebani, nggak, uang tidak cukup tapi khawatir. Nah, sekarang kan haji itu gengsi sosial sekarang, ya kan? Sekarang bukan persoalan terbebani lagi, tapi gengsi sosial, ya. Nih wong umroh sekarang gengsi sosial kok. Diceluk Bu ngono wis ndangak ngene kok. Gitu. Itu gara-gara itu. Ya kan? Wah, Bu ya kan. Nek kaji kan Bu Kaji. Nek umroh iki Bu ya kan? Itu aja sudah. Ya iya, itu ada syaratnya. Karena ibadah ini ibadah yang di situ ada hubungannya dengan harta. Ibadah. Tidak hanya ini sholat ngono apa-apa. Ya kan? Sekarang kan nggak ada itunya. Sholat ping pira kowe, gak eneng regane koyo kaji sisan ngono to ya. Kan gak ketok. Mboyo kowe stempel gini. Musolli. Orang yang rajin sholat gitu kan. Busol. Gitu, ya kan? Tapi memang tidak. Oke ya, bisa dipahami dari sini. Oke. Di dalam bayan itu ada isu yang perlu dipahami. Ya kan? Bayan itu ada isu yang harus dipahami di para ulama itu, dan ini akan menjadi teori terkait dengan perundang-undangan. Ya kan? Saya masuk di situ. Boleh nggak mengakhirkan bayan dari anwaktil hajah? Jadi ini kan bayan nih, ada bayan nih. Jadi ada ayat, kemudian ada bayan dari baginda Rasul. Takhirul bayan anwaktil hajah, kata tak lakoni, tapi bayane itu engko taruhlah, ya kan? Taruhlah haji, kata haji ya. Kata bulan haji mulai kapan? Muharram itu, ya kan? Muharram itu muncul ayat walillahi 'alan nasi hijjul bait, ya kan? Saterusé. Ternyata mendekat bulan haji kuwi gak nang penjelasane. Tak ulangi. Itu kan butuh penjelasan nih ceritanya. Ya kan? Butuh penjelasan wajib opo, sunai opo, ya kan, bla 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 bla. Ternyata sampai mendekati sampai haji tidak ada penjelasan. Itu takhirul bayan an waktil hajah. Ulama ya sepakat dalam kitab Al-Qawati
karya Imam Sam'an, kitab Al-Mustasfa, karya Imam Ghazali, Al-Mahsul, karya Imam Razi mengatakan bahwa nggak bisa, nggak boleh, ya kan, nggak boleh. Lebih wong wajib haji, gitu kan? Dadaan juknis juklake itu gak diwekno sampai haji sudah datang. Kowe poso, wajib poso nih, sampai pada bulan Ramadan, ku durung keluar juknis juklaknya. Sing batalno poso ki opo, gak eneng syarate poso opo, semuanya nggak ada. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. La yajuzu takhirul bayan an waktil hajah. Itu nggak boleh. Ya kan? Lah piye carane? Napa dikongkon kok malah kita kan diperintah kan? Dan perintah itu kan harus ketundukan ta. Lah bagaimana caranya kita itunya? Haji ora ro piye carane ra roh turungan nang juknis juklaknya. Baginda Rasul juga nggak ada dan sebagainya. Itu tidak mungkin. Maka di syariat kita itu ada. Sebelum pelaksanaan itu sudah ada bayar. Ya, sebelum pelaksanaan haji, Rasul sudah memberikan juknis juklaknya sudah diberikan. Sudah dipahami ya? Puasa juga seperti itu, sholat juga seperti itu. Ya kan? Karena takhirul bayan anil hajah dari pelaksanaan, mengakhirkan dari pelaksanaan itu tidak boleh. Ini juga diadopsi oleh negara-negara modern dalam teori perundang-undangan. Gawe peraturan gitu kan, di undang-undang. Gak eneng juklaknya, kemudian itu nggak boleh. Iya kan? Taruhlah diberlakukan pada bulan Maret gitu kan. Lah ternyata mlebu Maret, kuwi gak eneng juknise. Itu nggak boleh. Ya kan? Di dalam ilmu usul fikih, ya kan? Ini nggak boleh. Jadi teori perundang-undangan kalau kemudian diadop oleh teori perundangan modern itu nggak boleh. Ya harus dijelaskan. Kenapa? Karena nggak mungkin ya kata ulama taklifu ma la yutok. Kita disuruh melaksanakan, tapi tidak ada pengetahuan sama sekali untuk melaksanakan. Itu sama saja dengan taklifu ma la yutok, ya, membebankan sesuatu yang la yutok yang tidak kita mampu. Lah piye carane? Akhirnya kan kita nggak melakukan. Karena memang nggak ada juknis juklaknya. Ya kan? Dan itu nggak mungkin. Ya kan, taklifu ma la yutok, ulama mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu nggak mungkin membebani sesuatu pada hambanya ma la yutok. Ya kan, nah, salah satu faktor tidak kemampuan itu karena pengetahuan untuk melaksanakan tidak ada. Ya, nah, pengetahuan untuk melaksanakan itu ada kalau ada juklak juknisnya, bisa dipahami ya. Maka takhirul bayan anil hajah itu la yajuz. Tapi kalau kemudian takhirul bayan ya an waktil khitab, ya kan, ila waktil hajah itu boleh. Artinya gini, tidak harus taruhlah bulan Muharram nih, kemudian hajinya itu masih 2 bulan atau 3 bulan. Muharram kemudian dijelaskan di bar Muharram apa? Bar Suro apa? Sapar. Sapar, mulut lagi dijelasno, itu boleh. Ya kan? Yang penting gak mlebu waktu haji. Ya, itu boleh. Jadi takhirul bayan an waktil khitab. Khitabnya kan di bulan Muharram nih ceritanya. Kemudian ngono sampai dijelaskan oleh baginda Rasul di bulan berikutnya, itu boleh. Ya kan? Itu kan namanya takhir namanya juga. Ya kan? Itu boleh. Ya kan, paling tidak untuk persiapan. Yang penting tidak ketika masuk pelaksanaan nggak ada bayannya. Paham ya? Lah kayak gini ini tadi yang saya sampaikan itu dikasih bayan, baginda Rasul melakukan sebuah bayan. Sebuah klarifikasi, ya kan, yang sudah disampaikan. Kadang-kadang bayan itu secara bertahap. Nggak langsung dikasih bayan itu, enggak. Kadang-kadang itu
bertahap. Kadang-kadang bertahap, tidak langsung del itu enggak. Ya kan? Kadang-kadang tidak seperti itu. Jadi yang jelas bahwa artinya bahwa kalau kita ingin melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka kalau itu bukan wadih binafsi, jelas dengan sendirinya, maka kita harus menunggu penjelasan. Ya kan? Ada penjelasannya kita lakukan. Kemudian karena tidak mungkin bayan itu ya kan diakhirkan sampai pelaksanaan, tidak mungkin pasti. Ya, itu dulu, ya kan? Ini dulu, ya kan, ini dulu. Kalau kita sekarang sudah dibukukan semuanya bayan itu, ya kan, tinggal kita cari, ya kan. Ini kan waktu dulu kita mencoba untuk memvisualisasikan baginda Rasul ketika ngasih bayan, gitu kan, ngasih bayan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema kita, urgensi bayan sebagai upaya pencegahan terhadap pembacaan ya teks-teks Al-Qur'an secara arbitrer, ya, secara sewenang-wenang, saenake dhewe, ya kan. Ini salah satunya adalah dengan yang namanya bayan, ulama bayan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wadzahiru wallahu a'lamu bissawab. Mari kita tutup dengan membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah bal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah wa wafiqni amalan salihah. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.